Di episode sebelumnya, Xiaoyan dikejutkan oleh Jian yang membeku akibat buah naga Fini kuno. Tentu saja kejadian itu pun membuat marah Xiaoyan kepada Penatua Zuli dan Haiking. Singkat cerita, Penatua Zuli pun mengizinkan King Lin agar bisa berlatih di makam naga kuno untuk meningkatkan kekuatannya. Penatua Zuli pun mengatakan kalau King Lin berlatih di makam naga kuno itu sangat baik untuknya. Juga sangat bagus untuk menghapus aura jahat dari ular langit yang dimiliki oleh King Lin. Namun di sela obrolan Xiaoyan dan Penatua Zuli, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh suara yang sedikit akrab. "Xiaoyan, apakah kamu masih mengingat aku?" ucap suara misterius itu. Tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh dua kemunculan sosok di hadapannya. Yang satu adalah Haiking dan yang satu lagi begitu akrab, yaitu Tizhan Zunze. Melihat kemunculan Tizhan Zunze membuat Xiaoyan pun nampak kaget. Dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan Tizhan Zunze. Waktu itu Xiaoyan hanya mengingat kebaikan dari Tizhan Zunze yang berusaha melindungi kelompoknya dari serangan Tianjun hitam dan putih. Tidak disangka oleh Xiaoyan kalau Tizhan Zunze ini akan diselamatkan oleh suku naga void kuno. Xiaoyan pun tidak menyangka kalau selama ini suku naga void kuno selalu melindunginya dari belakang tanpa ia sadari. Sementara itu Penatua Zuli pun berkata kalau Jian sangatlah penting untuk kebangkitan dari klan naga void kuno kami, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Penatua Zuli pun mengalihkan pandangannya kepada Tizhan Zunze dan Haiking. Lalu ia pun memerintahkan Haiking dan Tizhan Zunze agar melindungi Xiaoyan. Setelah mengatur segala sesuatunya, tiba-tiba Penatua Zuli pun mengeluarkan 5 esensi darah naga kuno. Dan darah naga kuno itu pun diserahkan kepada Xiaoyan. Penatua Zuli pun menjelaskan kalau esensi dari darah naga kuno ini sangat bermanfaat untuk Xiaoyan. Setelah memberikan esensi darah naga kuno kepada Xiaoyan, lalu Penatua Zuli pun memberikan instruksi kepada Haiking dan Tizhan Zunze agar menjaga Xiaoyan. Setelah semuanya siap, akhirnya Xiaoyan pun memulai untuk memurnikan tubuh kristal dari Jian. Xiaoyan pun mulai menggunakan kekuatan api surgawi untuk dapat mencairkan kristal yang ada dalam tubuh Jian. Dan segera avatar 3000 Burning Flame pun muncul, langsung membakar kristal yang menyelimuti tubuh Jian. Kembali lagi ke dalam ceritanya. Proses pemurnian kristal pada tubuh Jian memakan waktu cukup lama, hingga 10 hari lamanya. Namun proses yang sangat lama itu tidak melelahkan Xiaoyan sehingga membuat Penatua Zuli pun semakin takjub kepadanya. Sementara itu di tempat yang lain, tiba-tiba salah satu Penatua pun muncul di samping Penatua Zuli. Dia pun menyaksikan akan kekuatan Xiaoyan yang bisa mencairkan kristal pada tubuh Jian. Namun di sisi yang lain, Penatua Zuli pun sangat percaya akan kemampuan Xiaoyan. Di sela melihat proses dan kinerja Xiaoyan, dua penatua itu pun saling berbincang. Mereka umumnya memperbincangkan tentang Jian. Selama ini mereka berharap kepada Jian agar segera bangkit untuk memajukan naga void kuno. Mereka semua pun berharap jika kelak Jian dapat memurnikan semua esensi dari buah naga Phoenix dan meningkatkan kultivasinya, Jian akan mempersatukan seluruh suku naga void kuno yang tercerai-berai selama ini. Dan hanya Xiaoyan lah yang hanya bisa membantu Jian, ucap Penatua Zuli. Lalu Xin pun beralih ke sebuah ruang hampa. Nampak beberapa kapal terbang naga pun sedang melaju menuju ke Pulau Naga Timur. Rupanya mereka berniat untuk mengimpasi Pulau Naga Timur atas perintah 3 Raja Naga. Lalu Xin pun beralih ke tempat Xiaoyan berada. Nampaknya Xiaoyan sangat fokus untuk dapat mencairkan seluruh kristal yang menyelimuti tubuh Jian. Sementara itu dari kejauhan sosok Tizhan Zunze dan Haiking terus memperhatikan Xiaoyan dan menjaganya. Hari ke-14 pun telah berlalu. Semua orang pun dapat melihat kalau kristal yang menyelimuti tubuh Jian telah mencair sedikit demi sedikit. Namun pada hari ke-15 Xiaoyan pun tidak kuat lagi. Oleh karena itu Xiaoyan pun menelan satu esensi darah naga kuno. Setelah mengkonsumsi esensi darah naga kuno, tiba-tiba doji Xiaoyan yang melemah kembali meningkat. Tentu saja kejadian itu pun membuat kaget Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau mengkonsumsi satu tetes esensi darah naga kuno dapat meningkatkan kekuatannya. Entah berapa hari atau berapa minggu, Xiaoyan telah menghabiskan waktunya untuk dapat mencairkan kristal pada tubuh Jian. Sementara itu di tempat yang lain, nampak jelas kristal yang menyelimuti tubuh Jian mulai meleleh satu persatu.
Tentu saja, apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini membuat takjub seluruh anggota dari naga Void kuno. Mereka semua pun akhirnya menaruh hormat dan simpati kepada Xiaoyan atas perjuangannya untuk dapat memurnikan tubuh Jian. Di sela pengawasan semua orang, tiba-tiba Penatua Zuli pun datang untuk melihat keadaan Xiaoyan dan Jian. Melihat kegelisahan Xiaoyan, Penatua Zuli pun berkata kepada Tian Chunje dan Haiking kalau Xiaoyan masa depannya akan cerah. Dengan penuh emosi melihat perjuangan Xiaoyan, Penatua Zuli pun berkata, "Xiao Xuan, lihatlah pencapaian Xiaoyan ini." Namun di sela ucapannya itu, tiba-tiba Penatua Zuli dan semua orang pun dikejutkan oleh sebuah guncangan. Segera Penatua Zuli pun menyadari kalau Pulau Naga Timur sedang terancam. Oleh karena itu, dia pun mempersiapkan semua orang agar segera bersiap. Dia pun memerintahkan agar Haiking dan Tian Chunje selalu menjaga Xiaoyan apapun yang terjadi. Setelah ucapannya itu, lalu Penatua Zuli pun melesat dan membentuk sebuah segel perlindungan di tempat Xiaoyan berada. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat. Nampak beberapa kapal perang naga kuno telah berkumpul. Kapal perang ini dipimpin oleh Penatua Zuli. Selang beberapa saat, beberapa celah spasial pun muncul di atas langit Pulau Naga Timur. Ternyata mereka adalah kelompok dari kapal perang naga yang diperintahkan oleh 3 Raja Naga untuk dapat menginvasi Pulau Naga Timur. Satu persatu armada dan pasukan besar pun telah berkumpul di atas langit Pulau Naga Timur. Tentu saja gabungan dari 3 armada perang ini tidak sebanding dengan kekuatan dari Pulau Naga Timur. Sementara itu di tempat yang lain, Penatua Mingyan pun dengan bangga memimpin seluruh aliansi untuk dapat menyerang dan menghancurkan Pulau Naga Timur. Kita lanjut ceritanya. Kemunculan aliansi dan invasi itu tentu saja membuat marah Penatua Zuli. "Kalian sungguh berani untuk menyerang Pulau Naga Timur kami," ucap Penatua Zuli. Mendengar itu di tempat yang lain, Penatua Mingyan pun berkata kalau dirinya diperintahkan oleh Raja Naga Barat untuk menangkap Jian. Tentu saja ucapan dari Penatua Mingyan itu membuat marah Penatua Zuli. "Sungguh beraninya kalian hendak menyerang Pulau Naga Timur kami dan menculik Jian," ucap Penatua Zuli. Kalau dilihat sangat timplang kekuatan yang dikeluarkan oleh Pulau Naga Timur untuk menghadapi aliansi dari 3 naga. Namun mereka bertekad untuk tidak dapat menyerah begitu saja menghadapi invasi dari 3 kerajaan naga. Akhirnya dengan aba-aba dari kedua belah pihak pun, perang pun dimulai. Kembali lagi ke dalam pertarungan yang berkecamuk. Sementara itu di tempat yang lain, Penatua Zuli ditantang oleh salah satu komandan dari Pulau Naga Selatan. Dan segera keduanya pun mengeluarkan semangat doci yang sangat kuat. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara Penatua Zuli melawan komandan Pulau Naga Selatan.
Kembali lagi ke dalam ceritanya, pertarungan antara kedua belah pihak sangat alot, terutama Penatua Zuli melawan komandan dari Raja Selatan. Sementara itu di tempat yang lain, Penatua Mengyan pun tidak bisa menghadapi salah satu Penatua dari Pulau Naga Timur. Lalu Shin pun beralih ke tempat Xiaoyan berada. Dalam keadaan perang itu, Xiaoyan tetap fokus untuk menyelesaikan misinya. Setelah 1 bulan lamanya, Xiaoyan pun akhirnya menyelesaikan tugas akhirnya. Segera kristal yang menyelimuti tubuh Jian pun mulai mencair sepenuhnya. Selain itu, Xiaoyan pun mensuntikkan sebagian doci api surgawinya ke dalam tubuh Jian, sehingga proses pencairan kristal itu pun semakin cepat. Akibat tindakan dari Xiaoyan ini, tentu saja memancing energi dari buah naga Phoenix yang ada di dalam tubuh Jian, sehingga akhirnya kekuatan ini pun melemahkan formasi yang dibuat oleh Penatua Zuli. Melihat formasi yang dibuat oleh Penatua Zuli semakin melemah, membuat Hai King dan Tian Junjie pun semakin bersiap untuk melindungi Xiaoyan. Sementara itu dari kejauhan, akhirnya Penatua Mengyan pun mengetahui tempat persembunyian Jian. Oleh karena itu, Penatua Mengyan pun melesat untuk menyerang. Di tempat yang lain, Hai King pun mengetahui kalau tempat persembunyiannya telah diketahui oleh Penatua Mengyan. Segera pasukan yang dibawa oleh Penatua Mengyan pun membombardir seluruh perisai yang melindungi tempat Xiaoyan berada. Sementara itu di tempat yang lain, Hai King pun bergegas untuk menghadapi Penatua Mengyan. Di atas langit, Penatua Mengyan pun mengancam kepada Hai King untuk segera menyerahkan Jian kepada kelompoknya. Namun di tempat yang lain, Hai King pun mengacuhkan ucapan dari Penatua Mengyan, lalu ia pun melesat untuk menghadapinya. Dan segera pertarungan sengit pun terjadi di antara kedua belah pihak, termasuk Penatua Mengyan melawan Hai King. Namun di tempat yang lain, Hai King ternyata keteteran untuk menghadapi Penatua Mengyan. Sementara itu pertarungan di tempat yang lain pun tak kalah sengit antara Penatua dari Pulau Naga Timur menghadapi salah satu komandan dari Naga Barat.完颜长老，这边靠你了。老夫要亲自去带走那位拥有王族血脉的大人。给我站住！裴青，拦住他！ 竟然也来了，不能让他们得逞，拼了！ Di sela Hai King berjibaku untuk menghadapi Penatua Mengyan, tiba-tiba salah satu komandan dari Raja Selatan pun datang untuk menghabisi kelompoknya. Dari kejauhan dia pun terus mengawasi tindakan Xiaoyan yang berusaha untuk mencairkan kristal di tubuh Jian. Namun tanpa sadar dia pun merasakan tekanan dari garis darah keturunan Naga Fuik kuno. Namun di sela keterkejutan komandan Naga Raja Selatan itu, tiba-tiba Tian Junjie pun melesat untuk menyerangnya. Namun serangan itu diabaikan oleh komandan Raja Selatan. Setelah serangannya gagal, Tian Junjie pun tidak putus asa untuk menghadapi komandan Raja Selatan. Namun ketika Tian Junjie ingin menyerang, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Akhirnya Tian Junjie yang tidak berdaya itu pun dilemparkan oleh komandan Raja Selatan, sehingga tubuhnya menabrak sebuah gunung. Setelah mengalahkan dengan mudahnya Tian Junjie, lalu komandan Raja Selatan itu pun menghampiri Xiaoyan. Dia pun memerintahkan Xiaoyan agar menghentikan tindakannya, kalau tidak dia akan membunuhnya. Semakin jauh, komandan itu pun melihat kekuatan dari garis keturunan yang dikeluarkan oleh Jian. Itu jauh lebih kuat dari garis keturunan yang dikeluarkan oleh 3 raja sebelumnya. Merasakan gelagat yang kurang baik, akhirnya dia pun memutuskan untuk menghentikan tindakan Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun menyadari kalau ada orang ahli yang sangat kuat yang ingin mengancamnya. Namun Xiaoyan tidak menghiraukannya, dia tetap fokus untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
Sementara itu dari kejauhan, Komandan Naga Selatan pun menyadari kalau api yang digunakan oleh Xiaoyan adalah api surgawi. Segera dia pun memerintahkan Xiaoyan agar menghentikan tindakannya. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun mengacuhkan perintah dari Komandan Naga Selatan. Tentu saja tindakan Xiaoyan yang mengacuhkannya itu membuat Komandan Naga Raja Selatan itu pun menjadi kesal. Lalu ia pun bersiap untuk menyerangnya. Segera avatar telapak tangan raksasa pun langsung diarahkannya untuk menyerang Xiaoyan. Namun serangan avatar telapak raksasa itu tidak berhasil melukai Xiaoyan, hanya mengenai sebuah klon. Melihat kejadian itu tentu saja membuat marah Komandan Raja Selatan. Segera dia pun mengalihkan serangannya dan berniat untuk membunuh Xiaoyan. Di tempat yang lain, Haiking yang berusaha untuk menolong Xiaoyan pun dihalangi oleh Penatua Meng Yan. Di saat Xiaoyan akan terbunuh oleh avatar telapak tangan raksasa itu, tiba-tiba Jian pun bangkit dari tidurnya. Segera fluktuasi energi yang kuat pun keluar dari tubuh Jian dan menghancurkan avatar telapak tangan raksasa yang hendak membunuh Xiaoyan. Selain itu, kebangkitan Jian pun ditandai dengan munculnya pilar cahaya kemasan yang menembak ke atas langit, serta avatar naga poin kuno yang muncul mengelilinginya. Selang beberapa saat, akhirnya avatar naga poin kuno itu pun memasuki tubuh Jian. Dan beberapa cahaya pilar kemasan yang menembak ke atas langit pun menyatu ke dalam tubuh Jian. Tentu saja kejadian itu pun membuat kaget semua orang, terkecuali Komandan Raja Selatan. Tiba-tiba Komandan Raja Selatan pun melarikan diri dari sebuah serangan pilar cahaya kemasan. Namun pada akhirnya Komandan Raja Naga Selatan itu pun terluka oleh pilar cahaya kemasan. Setelah berhasil mengusir Komandan Raja Naga Selatan, akhirnya tubuh Jian pun bangkit. Jian sekarang bangkit dengan transformasi tubuh dewasanya, dengan dua sayap yang menjuntai kiri dan kanan. Selain itu, aura yang dikeluarkan oleh tubuh Jian membuat semua orang pun bertekuk lutut. Selang beberapa saat, Jian pun berkata dengan kekuatannya, "Siapa yang berani melukai sehelai rambutnya, maka aku akan mengulitinya," ucap Jian.